Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Lina Agustina, CGP Angkatan 11. Sebelum menginjak ke acara, izinkan saya Ferry Irmawan sebagai moderator dalam sesi kegiatan kali ini untuk acara pada sesi kali ini. Satu, pembukaan. Kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua, ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, doa tutup. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta dengan guru yang dapat hadir pada kegiatan kali ini. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Guru dan saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di SDC Andam dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Lina Agustina SPD, yaitu CGP Angkatan ke-11. Pesan saya untuk Dewan Guru semua, mohon diperhatikan acara ini dengan seksama supaya berjalan lancar dan sukses. Tujuan CGP ini yang saya harapkan, pertama, untuk menghasilkan guru penggerak yang bisa menggerakkan komunitas di sekolah serta menumbuhkan kepemimpinan guru dan kepemimpinan murid dalam belajar profil Pancasila. Yang keduanya yaitu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan memperkuat nilai-nilai positif di kalangan siswa dan seluruh warga sekolah. Untuk yang ketiganya yaitu untuk menjadi inspirator perubahan yang proaktif, yang harmonis dan penuh semangat di lingkungan sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Ada gajah makan sirih. Sekian saja dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Andam atas sambutan atau pengantarnya yang sangat dihormati. Sekarang kita masuk ke sesi penyampaian materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Lina Agustina dari CGP Angkatan 11. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Ciandang, Ibu Hajah An Nur Hasanah SPD MPD, yang saya hormati guru-guru SDN Ciandang, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah memberikan waktu untuk saya mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Dan tak lupa ya Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruang kelas 5 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk mengefektifkan waktu, kita ice breaking sejenak ya Bapak Ibu, karena mungkin tadi kita lelah sudah mengajar anak didik kita. Yuk boleh berdiri izin. Berhadapan ya. Pak Agung boleh jadi contoh dulu sebentar. Pak Agung dengan siapa? Boleh berhadapan dengan Bu Ani ya. Bu AS sama Bapak Peri. Pak. Misal begini, Bapak Agung berhadapan dengan saya. Tangannya begini Bapak Agung. Ketika saya bilang buka, berarti Bapak Ibu buka, buka, tutup, tutup, tangkap, misalkan seperti itu. Jadi ditangkap. Ini untuk melatih konsentrasi Bapak Ibu semua. Oke, siap, silakan. Oke. Buka dulu. Baik. Siap, konsentrasi Bapak Ibu. Buka, buka lagi, tutup, buka, buka, tutup, buka, buka. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu guru yang malah kita akan ini menjadi lebih konsentrasi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa tidak? Tidak. Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Tidak. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang berkesulitan. Setuju? Setuju. Kemudian yang terakhir, yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Setuju. Ya baik, mudah-mudahan dengan Bapak Ibu di sini menjawab setuju, tidak, nanti akan terjawab ketika saya mempresentasikan tentang ini semua. Baik, di sini apa itu budaya positif? Budaya positif menurut Bapak Ibu seperti apa? Apakah hal yang buruk, apa yang baik? Yang baik. Yang baik tentunya. Ya, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Misal, nilai-nilai universal itu seperti apa sih Bapak Ibu guru? Banyak, contohnya Dan disiplin. tentang disiplin. Selain disiplin apa lagi? Patuh, taat, ya. Kemudian tertib, ya seperti baik ya kita. Nah, di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nanti di sini akan saya jelaskan tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dari yang 6 ini, yang menurut Bapak Ibu yang sudah
Bapak Ibu ketahui atau yang ingin Bapak ketahui tentang hal yang mana Bapak Ibu? Penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Baik, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, untuk sekarang cobalah buka. Kita akan berbicara tentang cobalah buka Bapak Ibu. Jadi di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di kepala Anda. Misal, ibu-ibu biasanya punya berlian, nah dikepal nih sebaik mungkin, nah begitu ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan yang ada di sebelah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda dengan cara misalkan menghardik, membujuk, kemudian merayu atau mengasih dengan uang ataupun apa itu, kemudian juga dengan cara menggelitik. Paham Bapak Ibu? Oke, siap untuk dipraktekkan. Boleh. Nah, Bapak Ferry yang nomor yang A dan B berarti tugasnya udah paham satu sama lainnya ya. Yang B berarti mengganggu atau merayu, membujuk. Ya, biar supaya Biar bisa terbuka begitu. Silakan untuk mengepal hal yang berharga bagi diri ibu. Apa? Silakan. Bapak ya, mungkin bersama Bapak Haji Asep. Ya. Nah, silakan sampai kemana itu terayu sampai bisa terbuka. Bagaimana caranya silakan. Mau itu dikritik, mau itu dibujuk, nih HP-nya uang dan asal buka. Silakan. Bisa terbuka. Bagaimana silakan. Dikasih uang ya, kamu kepada orang seribu orang. Disiplin positif. Nah, dengan disiplin pasti ada aja yang melanggar, betul tidak? Betul. Seperti disiplin waktu di sekolah kita, tapi tetap ada yang melanggar, bukan? Ada ya. Tetapi di sini berarti kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak misalkan harus dari kata, misalkan dari ibu kepala sekolah harus hadir tepat waktu, tapi kan yang mengontrol adalah kita sendiri. Kalau misalnya harus berubah menjadi lebih baik, berarti kita sendiri. Baik, next lalu. Baik, di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol dari William Glasser. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ini mengontrol murid termasuk ke kontrol diri guru apa murid? Murid apa guru? Guru. Selain guru, apakah murid bisa mengontrol diri sendiri? Bisa. Tetapi ketika guru memberikan
kepada murid tersebut. Adakah murid di situ kadang tidak mengerjakan tugas? Terkadang ada tidak? Ada ya. Berarti murid tersebut yang bisa mengontrol dirinya tersebut, karena guru sudah memberikan tugas, tetapi murid terkadang ada juga yang tidak mengerjakan tugas tersebut. Jadi di sini merupakan kontrol diri dari murid itu sendiri. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, betul apa tidak? Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul. Betul. Seperti pemberian hadiah, seperti itu, betul tidak? Tidak. Tidak. Ya, jadi tidak selalu positif. Misalkan kita sebagai guru ingin memberikan hadiah, niatnya positif nih. Tetapi terkadang murid tersebut karena dengan adanya hadiah jadi tidak mandiri. Terkadang saya mengerjakan ini karena pengen hadiah, karena misalkan guru itu selalu memberikan hadiah dengan cara memberikan misalkan permen atau apapun itu. Jadi murid tidak akan mandiri seperti itu. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik menguatkan karakter apa tidak? Tidak, karena Justru orang menjas terkadang itu masuk ke ranah yang memang tidak boleh, atau kita sekarang disebut menjas anak itu. Kalau sekarang itu bullyingnya, khawatirnya ke arah bullyingnya, karena itu lebih menekankan atau bentuknya nanti seperti hukuman. Ketika itu jatuhnya kepada hukuman. Jadi kalau menurut saya itu bukan dikritik, tapi akan lebih diberikan saran dan masukan atau pendekatan yang lebih gitu dari sosok guru tersebut gitu. Jadi bukan harus dikritik sebenarnya seorang siswa itu, tapi kita melakukan pendekatan persuasif atau bisa juga dikatakan dengan metode alur pembelajaran yang diterapkan mungkin nanti ke depannya metode pembelajaran berdiferensiasi dan KSK tersebut. Jadi seorang guru itu harus bisa mempunyai kompeten dalam menguasai emosinya gitu. Jadi bukan hanya kontrol terhadap siswa atau peserta didik, tapi gurunya pun harus juga menguasai emosinya. Iya, betul sekali. Terima kasih tepuk tangan yang dengan kritikan mungkin nanti juga murid akan down juga, betul Bapak Ibu guru? Ya, begitu ya. Kemudian juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, betul tidak seperti kita guru bisa nggak memaksa? Tidak bisa. Lanjut. Kenapa yang dipaksakan itu sakit? Ya, yang dipaksakan sakit seperti Pak Abu pengen seseorang tidak bisa begitu saja ya. Ya baik. Bagaimana seorang bisa berubah diri paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini saya akan bacakan dan Ibu Bapak Guru boleh diamati ya. Stimulus respon di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Betul tidak Bapak? Ibu Guru? Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di sini untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan dalam hal buruk ataupun hal baik pasti memiliki sebuah tujuan, betul nggak? Betul. Betul. Orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Berarti kita harus bisa kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrolnya model berpikir menang. Gitu. Paham Bapak Ibu sampai sini? Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara
merupakan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti tadi yang buka lah, cobalah buka seperti itu ya Bapak Ibu guru. Lanjut Pak Agung. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini adanya profil pelajar Pancasila dan dimensi ya. Yang pertama kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya dalam berakhlak mulia seperti apa? Banyak berakhlak mulia mah. Contoh Dalam berbicara, kita yang mudah saja barusan seperti ya tutur kata atau berbicara ya dengan sopan santun, ya sopan santun. Menolong orang lain. Menolong orang lain juga bisa ya betul. Ya. Nah, itu contoh mungkin ya. Iya, merupakan contoh dari beriman bertakwa. Ya, lanjut Pak. Motivasi perilaku manusia. Nah, di dalam motivasi perilaku manusia pasti di sini ada yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan penghargaan, menghargai diri dan menjadi orang yang diinginkan. Begitu. Betul apa tidak? Bapak Ibu di sini misalkan untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, biasanya termotivasi oleh hal apa? Menghindari ketidaknyamanan Ya. atau hukuman. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan kita jelas ya, kita harus lawan mulai dari diri kita sendiri intinya gitu, dari pribadi. Kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, justru kita sebaiknya jangan mengharap, tapi justru kita yang harus bisa memberi itu suatu penghargaan tersebut. Tapi agar kita mencapai hal tersebut juga perlu adanya peningkatan kapasitas ataupun kompeten dari diri kita sendiri. Jadi pada intinya perilaku manusia itu intinya bukan dari orang lain, tapi dari diri pribadi atau dari diri sendiri. Ya, betul sekali. Lanjut Pak Agung. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini karena banyak sekali saya akan membacakan salah satunya ya. Di sini ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian juga konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Dalam restitusi di sini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Silakan Bapak Ibu pahami terlebih dahulu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Silakan untuk dipahami dulu karena ini terlalu banyak. Silakan untuk dibaca dan dipahami. Baik, bagaimana Bapak Ibu dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi, restitusi, Bapak Ibu guru lebih memilih yang mana? Restitusi. Kenapa restitusi Bapak? Karena kita harus bisa mengambil tiga aspek tersebut untuk penyelesaian sebuah masalah. Jadi kalau hanya berupa hukuman saja itu tidak ada hasil yang atau tidak selesai, hanya berupa hukuman saja tapi tidak sampai penyelesaian masalahnya ataupun tidak sampai tuntas. Jadi hanya bentuknya hukuman saja. Setelah itu kita tidak mendapatkan hasil akhir sesuai dengan keinginan. Contoh, kita memberikan hukuman kepada siswa hanya misalkan dengan berlari, setelah itu anak mungkin tidak akan gerak, cukup saja setelah lari jadi paling dihukum lagi, lari lagi, hanya seperti itu. Tapi justru kita harus memberikan konsep bagaimana agar anak tersebut tidak melakukan lagi, akan tetapi anak tersebut juga tidak merasakan bahwa itu dalam bentuk hukuman. Ya, betul sekali Bapak. Yang paling baik itu adalah restitusi. Silakan. Nah, di sini saya sudah merangkum. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman,
konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Misal ada anak terlambat datang ke sekolah, pas datang Assalamualaikum Bu, langsung kenapa kamu terlambat? Sudah, jangan ikut pelajaran, ikut tunggu aja di rumah. Nah seperti itu. Jadi hukuman itu seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi anak mungkin setelah kita hukum akan merasa bagaimana? Setelah juga kadang anak nanti bisa kepada kita akan ada rasa dendam, betul tidak? Betul. Konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Misalkan saya sudah membuat keyakinan kelas, ya. Tapi ada murid yang tidak misalkan piket. Nah, saya berikan konsekuensi. Kamu tidak piket berarti kamu harus membayar 5.000. Misalkan seperti itu konsekuensinya. Jadi murid harus memberikan uang kepada ibu guru untuk masukkan ke dalam kas 5.000. Seperti itu konsekuensinya. Untuk restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada pilihan ya. Pertanyaan pemantik, konsekuensi apakah hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini merupakan konsekuensi apa hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi bisa itu kalau memang sudah disepakati, tapi ya kalau misalkan sudah dibuatkan kesepakatan kelasnya, kalau memang tidak berarti itu bentuk hukuman juga. Kecuali kalau memang sudah dibuatkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang memang disepakati oleh siswa dan dibuatkan dalam kesepakatan kelas. Ya, jadi kalau memang sudah sepakati misalnya. Oh, berarti konsekuensi. Tapi kalau memang belum dibuatkan kesepakatan kelas itu jatuhnya kepada hukuman. Betul sekali Bapak. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman konsekuensi. Konsekuensi karena di sini ada merusak pensil teman. Ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK misalkan. Konsekuensi. Baik. Sudah paham ya Bapak Ibu berarti ya sampai sini. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian juga penghargaan tidak efektif, betul? Betul ya. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian juga penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga mengurangi kualitas. Misal ada seorang guru di sekolah kita misalkan selalu memberikan penghargaan. Nah, murid itu kepada guru lain akan berdampak seperti apa? Membandingkan, ada perbandingan bentuknya ya. Jadi murid itu ada ibu ini mah baik, nggak seperti ibu ini mah galak, tegas, malas misalnya ya, seperti itu. Jadi ini dihukum oleh penghargaan tidak ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian juga penghargaan menghukum. Kemudian yang terakhir motivasi dari dalam diri seperti itu. Lanjut lagi. Nah, di sini ada mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Bapak Ibu kenapa? Kalau peraturan itu sepihak dan itu dibuat oleh misalkan keinginan dari guru saja. Kalau keyakinan kelas itu berarti yang dibuat hasil kesepakatan atau hasil kemauan dari siswa atau peserta didik sendiri. Jadi munculnya bukan dari individu atau satu arah saja.
kalau misalkan kita membuat peraturan kelas, peraturan itu terlalu dalam lah gitu ya maknanya. Kalau peraturan itu bisa seperti kita melanggar misalkan lalu lintas, nah itu kan sudah ada misalkan bentuk dengan konsekuensi atau yang harus diambilnya gitu. Walaupun memang di kelas juga harus ada konsekuensi seharusnya, tapi kita tidak boleh memberikan peraturan yang memang terlalu kepada siswa. Ya kita harus berpikir karena siswa itu dalam proses perkembangan atau pertumbuhan. Jadi kita harus membuka selebar mungkin agar siswa tersebut lebih riang, lebih gembira, lebih senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Bukan berarti kita malah memberikan peraturan yang membuat mereka itu enggan, bahkan takut dalam mengungkapkan suatu keinginan, bahkan kemampuannya untuk ditampilkan. Oh iya, baik, bagus. Tepuk tangan dulu dong untuk tentang mengapa keyakinan kelas tentang peraturan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan murid. Misalkan kalau peraturan dibuat oleh hanya satu orang atau satu pihak. Silahkan. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Ini merupakan apa? Peraturan karena dibuat oleh sepihak. Misalkan dibuatnya oleh siapa? Pihak kepolisian. Kita sebagai warga mentaati tidak? Tidak apa? Harus, karena itu sudah merupakan peraturan yang sudah dibuat oleh pihak kepolisian. Kemudian ada juga di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Peraturan? Apa keyakinan? Keyakinan kalau itu. Kenapa keyakinan? Karena kalau misalnya saya kalau nggak pakai masker saya takut ketularan penyakit corona. Oh iya, ya betul sekali. Tepuk tangan untuk semua. Nah, ya nanti dapat hadiah ya. Iya. Ya semangat sudah baik hati ya. Jeruk satu ya. Ah siapkan. Kemudian ada lagi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antar guru dan siswa bersifat universal. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat sakral. Betul benar ya. Tepukan Nah, apakah Bapak Ibu semua di sini sudah membuat keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dibuat di awal tahun atau sudah berjalan? Di awal tahun. Apakah keyakinan Bapak Ibu di sini sudah sesuai dengan ini? Misalnya yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Sudah seperti itu Bapak Ibu? Mencatat semua masukan. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Misal apa? Mengganti kalimat negatif menjadi positif. Misal, jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya diganti. Buanglah sampah. Ya, bagus, buanglah sampah pada tempatnya, bukan pada mantan agung. Ya, baik. Ya, begitu ya. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. Jadi kita harus meninjau ulang apa saja ide-ide yang telah dibuat oleh peserta didik kita, harus ditinjau ulang ya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, jangan terlalu banyak ya Bapak Ibu, sampai 3 atau 7 keyakinan saja. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatangani. Setelah ditinjau, setelah dibuat kalimat positif, murid di sini karena untuk kesepakatan kelas harus bisa menandatangani karena sudah merupakan keyakinan kelas masing-masing misalkan atau keyakinan kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas, jadi harus ditempel, jangan hanya kita membuat keyakinan tapi tidak diberikan
tempelan ke dinding. Jadi harus ada tempel di depan, jangan sampai murid tidak melihatnya. Jadi misalkan ditempelnya di atas jendela. Jadi Harus ada bukti fisik kan? itu harus ada bukti fisik. Betul sekali. Ya, selanjutnya kita lihat dulu video yang telah saya buat. Ini merupakan sebuah keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas 5 bersama murid-murid saya ya Bapak Ibu. Langkah-langkahnya. Tetapi sebelum berhal yang seperti ini, di situ saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu tentang keyakinan kelas, apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi di sini siswa menuliskan ide-ide atau keinginan yang mereka inginkan di dalam kelas pengen seperti apa. Jadi siswa semua harus terlibat karena merupakan sebuah keyakinan kelas. Nah, setelah mereka tuliskan ide-idenya, kemudian ditempel agar terlihat apa saja sih yang mereka inginkan, apa saja sih ide-ide yang mereka harapkan di kelas 5 ini. Boleh Pak Bu dipercepat saja. Sudah terkumpul di sini dari mereka, kemudian lanjut Pak Bu. Boleh dipercepat. Ya. Nah setelah itu karena videonya sangat panjang ya Bapak Ibu, mereka di sini setelah menulis memberikan ide-idenya, nanti di situ ada pengubahan kata yang negatif menjadi positif dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Begitu ya Bapak Ibu untuk cara membuat sebuah keyakinan kelas. Baik, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Baik, Pak Bu boleh diperlihatkan contoh videonya untuk video penghukum. Ya. mempunyai keyakinan keras tetapi melanggar aturan tersebut sehingga ada sebuah penghukuman di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi diberikan sanksi.
Ya, sepatunya memakai warna putih, kemudian tidak memakai topi atau atribut sekolah pada saat hari upacara. Jadi mereka di sini diberikan konsekuensi oleh saya seperti hukuman. Lanjut. Nah, ini apa namanya Pak Agung? Skor jam atau? Ya, skor jam. Jadi diberikan hukuman skor jam begitu. Nah, hukuman bersifatnya menunjuk-nunjuk dengan kata kasar juga ya Bapak Ibu gurunya. Dengan ada yang suara keras begitu ya. Nah ini untuk siswa yang tidak memakai sepatu warna hitam, kemudian ada juga yang tidak memakai topi begitu ya. Ya sudah. Ya intinya seperti itu untuk hukumannya Bapak Ibu. Boleh dilanjut saja Pak Agung. Ada lagi Pak Agung video yang merasa bukan yang merasa yang pemantau ya pemantau. Nah di sini guru melihat bahwa seorang murid pas ketika datang ke sekolah melihat atributnya lengkap atau tidak. Jadi guru memantau. Nah, begitu ya. Lupa katanya. Jadi terlihat di sini murid tidak memakai topi, kemudian tidak memakai rok putih-putih pada hari Senin begitu. Lanjut. Ada lagi video ya karena kita lanjut saja dilanjut ke PPT karena takut tidak cukup waktunya ya. Ada juga teman pemantau manajer. Boleh dilanjut. Berikut tadi ya videonya, kemudian sebelumnya. Nah, penghukum di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca dan berkaca pinggang kemudian membentak. Jadi untuk penghukuman pasti ada bentakan. Dampaknya anak menjadi pendendam. Jadi kalau kita menghukum itu kurang tepat ya Bapak Ibu guru. Sebetulnya jadi anak akan menjadi pendendam. Kemudian juga tidak menyukai guru atau hafal tertentu. Kemudian juga ada pembuat merasa bersalah. Suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Misal, contoh, ada anak yang misalnya melanggar aturan misalkan. Jadi di sini misal Anita, kenapa sih kamu terus-menerus melakukan hal yang seperti itu? Nanti ibu yang akan ditegur sama ibu KS. Nah, di sini murid bagaimana? Merasa bersalah dengan merasa kesalahannya yang telah dilakukan. Nah, dampaknya jadi membuat siswa merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri begitu. Kemudian ada lagi teman, ya, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kemudian dampaknya murid bergantung pada satu orang. Jadi kalau misalkan guru sebagai posisi teman, jadi muridnya bagaimana? Akan merasa
Ya seperti teman begitu ya. Jadi membuat siswa tidak mandiri juga ketika enggak ibu gimana begini. Udah aja gitu. Jadi murid tidak akan mandiri. Oke, siap. Pemantau, nada bicara dan ekspresi datar. Identitas berhasil, kemudian pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian di sini ada manajer, suara netral, tercipta identitas positif berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi dalam posisi kontrol ini yang bagus yang mana Bapak Ibu? Manajer. Jadi betul ya, manajer yang paling bagus itu untuk penghukum itu tidak kurang baik ya Bapak Ibu, karena nanti murid akan merasa dendam terhadap guru tersebut. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, dua kasih sayang, rasa yang diterima begitu ya, penguasaan, kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Kalau misalkan di sini bertahan hidup seperti apa sih? Bertahan hidup? Kita sandang pangan papan itu bertahan hidup. Iya. Sandang pangan merupakan bertahan hidup. Kalau kasih sayang Pak Agung biasanya nih tentang kasih sayang Pak Agung lebih paham. Rasa cinta dan kasih sayang dari bebek begitu ya. Kemudian penguasaan. Seperti apa penguasaan? Memiliki rasa memiliki yang berat. Memiliki rasa memiliki. Kalau kebebasan? Merdeka. Selain merdeka apa? Bebas. Kalau kesenangan? Yang senang-senang begitu ya. Happy begitu. Ya lanjut lagi. Di sini ada sebuah pertanyaan pemantik. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Termasuk kemana? Kesenangan kah atau bertahan hidup? Kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa? Maksudnya mana ini? Kejar aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kesayangan atau apa? Tadi psikologi. Psikologi atau apa? Itu Kasih sayang. Ya betul. Lanjut. Belum. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Lanjut. Dunia berkualitas. Bapak Ibu, dunia berkualitas mengacu pada visi global di mana semua aspek kehidupan seperti pendidikan, lingkungan, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta kehidupan sosial dan budaya mencapai standar tertinggi. Ini mencakup akses universal terhadap pendidikan bermutu, lingkungan yang lestari, kesejahteraan sosial yang adil. Kemudian tujuannya adalah menciptakan dunia di mana setiap individu dapat hidup sejahtera, sehat dan berkontribusi secara positif sambil memastikan kelestarian sumber daya untuk generasi yang mendatang. Dunia berkualitas. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Bapak Asep? Boleh. Yang paling penting. Yang paling penting dalam hidup saya mungkin yang pertama kedua orang tua tentunya, yang kedua itu keluarga atau istri tercinta, yang ketiga yaitu termasuk di lingkungan pekerjaan ya, termasuk sekarang memang sedang mengemban tugas di dunia pendidikan, nah itu yang dianggap menurut saya mungkin paling penting. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang paling penting,
satu orang tua bagi saya, yang kedua mungkin keluarga saya pribadi yaitu istri dan anak-anak, yang ketiga mungkin sekolah atau keluarga baru atau keluarga di dunia pendidikan. Yang paling berharga adalah keluarga atau istri katanya ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup? Misalnya Dalam hidup saya yaitu mungkin karakter disiplin, bijaksana, loyalitas, mengayomi semua warga sekolah. Iya. Kemudian Dan kedepannya saya ingin menjadi seorang pengawas. Dari karakter. karakter sifat yang paling Ya, kedepannya mungkin saya menjadi seorang pengawas ya, yang menjadi AS, karena mungkin karir itu harus meningkat Ya. sebagai prestasi. wah pengawas ya. Kemudian nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Ibu Fitri? Misal nilai kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai kebajikan yang paling penting dalam hidup saya adalah kejujuran. Kenapa kejujuran? Karena kejujuran itu adalah sebuah perkataan yang sesuai dengan tindakan, ya. Tidak curang, tidak berbohong, gitu ya. Itu juga merupakan fondasi yang paling penting dalam hidup kita ya. Dikarenakan ketika kita jujur akan timbul rasa kepercayaan, gitu ya. Misal Bu Lina itu orang yang jujur, nah saya akan percaya kepada Ibu Lina, gitu kan. Sebaliknya ketika Ibu Lina bukan orang yang jujur, nah saya akan ragu, gitu ya, mau menitipkan barang, mau menitipkan anak-anak misalnya, gitu ya, seperti itu. terima kasih. Ini makna kata jujur itu sesuai dengan keadaan fakta yang sebenarnya. Betul sekali. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Boleh siapa? Ibu Haja Naik. Berbaca. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pencapaian yang sangat dibanggakan? Untuk pribadi, mungkin saat ini pencapaian saya yang saya banggakan, saya telah menjadi seorang ibu dari 2 anak, laki-laki dan perempuan, di mana di tengah-tengah menjadi ibu rumah tangga saya mengajar, dan pencapaian yang sangat dibanggakan di dunia pekerjaan, di mana saya sekarang lagi berusaha menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik walaupun belum bisa 100%. Ya, tepuk tangan. Bagus sekali jawaban-jawabannya. Kemudian yang selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Pak Ferry, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pekerjaan ideal bagi saya ya yang saya sedang jalani menjadi seorang pendidik atau bisa disebut juga guru. Alhamdulillah di perjalanan hidup saya sendiri yang tadi dipertanyakan di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda, yaitu mungkin sebagai seorang pendidik merasa bahagia atau merasa puas dengan keberhasilan ketika seorang siswa asalnya tidak bisa menjadi bisa, di antaranya seperti itu. Terus melihat siswa yang dulunya mungkin pernah belajar atau pernah mengikuti pembelajaran dengan saya sendiri, setelah lulus sekolahnya siswa tersebut menjadi seseorang yang berhasil dalam hidupnya. Mungkin itu yang saya rasakan sebagai seorang pendidik. Itu saja mungkin, Ibu Lina. Ya, terima kasih.
Dan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Boleh bersama siapa? Pak Agung boleh. Baik, terima kasih Bu Luna. Iya. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling pertama, yang paling bermakna itu keluarga. Maknanya apa lagi? Ya tadi yang Pak Yasir sampaikan. Yang pertama itu pasti adalah keluarga. Terus yang kedua itu pasti saudara sekandung. Yang terakhir itu SD atau selama saya ngajar di sini gitu. Paling gitu. Iya, terima kasih banyak. Senang berbicara. Ya, siap dilanjutkan Pak Agung. Nah, di sini ada restitusi. Dalam konteks pendidikan, restitusi pada siswa merujuk pada proses pemulihan atau perbaikan perilaku siswa setelah mereka melakukan pelanggaran atau tindakan yang merugikan orang lain, baik itu teman sekelas, guru, atau lingkungan sekolah. Tujuannya dari restitusi dalam pendidikan adalah untuk membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka, mengambil tanggung jawab dan berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Jika murid kita misalkan atau siswa yang mempunyai kesalahan, alangkah lebih baiknya kita menggunakan segitiga restitusi ini untuk melakukan proses apa namanya itu? Proses apa? Perbaikan. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Jadi kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada siswa yang bermasalah. Kemudian juga ada validasi kebutuhan. Misalkan adakah, jadi kita memberikan pertanyaan pemantik. Misalnya, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan, kenapa sih ini anak sampai seperti ini? Jadi harus ditanya terlebih dahulu dengan segitiga restitusi ini. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Misalkan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu ya. Ada di sini contoh video saya sudah melakukan segitiga restitusi. Ada seorang siswa yang sedang bermasalah. Nah, di sini siswa tersebut menjambak punggung temannya Yuli dan Salma.
Bapak Ibu, di situ saya membuat sebuah restitusi ketika memang murid ada permasalahan di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah, jadi pendekatan restitusi ini, jadi guru mencoba atau mencarikan solusi yang terbaik untuk murid tersebut. Begitu Bapak Ibu guru. Ini tadi ya sudah. Nah, dari itu semua mungkin itu yang bisa saya bisa paparkan. Mungkin Bapak Ibu guru di sini mempunyai pertanyaan, boleh? Boleh raise hand. Ada yang cerita. Oh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lina yang telah memberi waktu untuk saya bertanya. Iya. Ibu menanyakan tadi kan ada ini pembuatan keyakinan kelas di awal tahun. Sedangkan Ibu mau nanya bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas 1. Sedangkan kelas 1 kan belum bisa menulis dengan baik, apalagi membaca. Itulah pertanyaannya dari Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu. Di sini kelas 1 karena masih belum itu yang menulisnya, belum bisa menulisnya dan ya begitu. Jadi Ibu bisa juga membuat keyakinan kelas dengan cara menampilkan sebuah gambar. Misalkan nanti murid akan memilih, misalkan di sini ada gambar orang yang sedang membuang sampah berserakan misalkan. Ada juga orang yang membuang sampah pada tempat sampah. Jadi nanti murid tersebut akan memilih, misalkan memperlihatkan nih kalau ini mau yang seperti apa misalnya. Nanti murid akan menunjuk gambar tersebut. Tetapi misalkan kalau misalnya murid di sini menunjuknya ke hal yang kurang baik, jangan disalahkan. Jadi nanti kita akan memberikan pemahaman diri saat nanti pas mengubah keyakinan kelas yang kalimat yang negatif menjadi positif. Begitu Ibu. Nah, untuk menandatangani mungkin ya untuk kelas 1 bisa dengan cap jempol. Misalkan menggunakan cat air, misalkan ditempel ke keyakinan yang sudah dibuat. Seperti itu Ibu. Ya, Ya, terima kasih. Jadi banyak sebetulnya udah Tambahan dari Pak Haji. menambahkan. Jadi untuk kelas 1 itu mungkin tidak Cukup dengan gambar yang menarik Bu ya. Ibu bisa buatkan konsep terlebih dahulu dalam mungkin sebuah karton atau gambar bercerita ataupun dalam pastel. Jadi dibuat seperti puzzle Bu. Jadi contohnya misalkan kita membuat dulu gambar full, nanti dimasukkan dibantu misal dengan yang lain lah yang memang misalkan kalau Ibu minta bantuan kepada rekan-rekan semua teman sejawat, misalkan Ibu ini punya satu keyakinan kelas untuk kelas 1 misalkan ya, apa itu yang mau diutamakan terlebih dahulu, misalkan kita ambil saja satu misalkan hadir tepat waktu. Nah nanti kan gambarnya misalkan gambar ketika anak masuk kelas ya, atau sedang berjalan dari rumah sudah sampai ke halaman atau depan sekolah. Nah itu bisa juga dibuatkan dalam pasal ataupun dalam gambar bercerita. Nanti agar lebih menarik. Betul tadi disampaikan oleh Bu Lina, bisa dengan cap jempol, bisa dengan nanti ditepuk, misalkan kita kasih di kolom karton satu karton full seperti itu, nanti disediakan misalkan berapa gambar gitu ya, atau disediakan oleh kita misalkan 10 pilihan, jangan terlalu banyak lah, kelas 1 kan 4 atau 5 saja. Nanti misalkan saya sepakat dengan ini, tepuk saja Bu, kasih tanda, misalkan ditepuk oleh anak tersebut. Saya mah Bu, saya mah sukanya ini misalkan yang gambar ini. Nah, berarti itu udah. Jadi nanti kita buat kesepakatan kelas, apalagi kelas bawah itu tidak harus sampai ya berbelas-belas atau berpuluh-puluh lah. Cukup dengan 2 atau 3, yang penting itu bisa berjalan. Intinya untuk keyakinan kelas itu tidak memberatkan, sesuai dengan minat atau kemampuan kepada yang peserta disebut. Kalau memang anaknya jadi makan, ya makan nggak apa-apa gitu, karena memang mungkin dia inginnya sambil belajar itu makan, mungkin ya. Kalau kita itu yang penting bisa memisahkan antara waktu di mana belajar dan ketika anak itu bisa fokus. Jangan juga kita melarang ketika anak membawa makan, terus yang misalkan anak itu, Pak saya lapar mau makan dulu, kita tidak boleh melarang. Kita makanya
juga kita harus bisa. Makanya saya sediakan atau memberikan kemarin asumsi bahwa wadah atau bawa makanan atau minuman pun di sana di posisinya seperti itu. Tapi anak tidak boleh meninggalkan atau keluar pada jam pembelajaran. Tapi tetap anak itu di dalam ruangan, akan tetapi bisa prosesnya kita sambil belajar. Karena pada proses makanan yang dibawa oleh anak itu pun akan beragam. Secara sistematis kita akan bisa masukkan juga dalam proses pembelajaran. Mulai misalkan membawa sosisnya itu dipotong menjadi berapa, itu hal yang tidak akan terasa Bu. Tidak usah kita bertulis terus angka 1, 2, 3, tidak usah sebetulnya. Apa yang mereka bawa kita jadikan metode pembelajaran. Nah jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus mulai berubah ke arahnya di era globalisasi 4.1 ini atau 4.2 ini. Jadi mengenai proses pembelajaran itu seperti itu. Jadi tidak harus memberikan penekanan kepada siswa. Jadi siswa diharapkan lebih kreatif, memunculkan ide-ide atau gagasan dari dirinya sendiri. Kita hanya sebagai pengarah atau mengarahkan saja. Di sana mungkin guru akan kembali kepada arahnya atau konsep awal dari yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sebagai amon atau penuntun dalam proses pembelajaran. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Bapak, saya untuk tambahannya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Maha. Ya baik, apakah cukup atau masih ada pertanyaan? Cukup? Cukup apa dan tambahan? Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator. Terima kasih kepada Ibu Lina Agustina. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Lina Agustina. Sebelum acara ini selesai, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta Dewan Guru yang telah ikut serta berpartisipasi atau interaksi di dalam sesi kegiatan Ibu Lina di CGV angkatan ke-11 ini. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.